Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas besar web semantik kami yang bertemakan rumah sakit. Adapun anggota dari kelompok 1 yang pertama adalah Aulia Rahman Pertemuan Site, Norma Ulina Pasar Ibu, saya sendiri Irwansyah Sarma, Monica Juliana, Muhammad Arifat Dahlan, dan yang terakhir adalah Muhammad Ali Hasan Rizky. Next. Adapun daftar isi dari tugas besar kami yang pertama adalah judulnya yang sendiri adalah pencarian data rumah sakit. Daftar isi tersebut berisikan deskripsi tugas besar, arsitektur umum, setup awal yang berisi isi RDF-nya sendiri, kemudian tampilan web dan fitur web, yaitu fitur share, tabel data, maps, detail, dan pagination. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Monica Juliana. Baik, yang pertama judul tugas besar. Judul tugas besar kami dengan nama website, hospital, atau pencarian data rumah sakit. Yang kedua, deskripsi tugas besar. Deskripsi website. Tugas besar yang berjudul pencarian data rumah sakit adalah tentang pembuatan sebuah website semantik untuk melakukan pencarian data. Data yang dicari adalah data rumah sakit. Pada aplikasi website ini terdapat dua halaman utama, yaitu halaman beranda dan halaman penelusuran. Halaman beranda berisi deskripsi informasi tentang website dan informasi dari salah satu rumah sakit, yaitu Primary Children's Hospital. Pada halaman beranda juga terdapat tombol cari data yang akan membawa pengguna ke halaman penelusuran. Pada halaman penelusuran, pengguna dapat melakukan pencarian data rumah sakit di fitur search. Pencarian dapat dilakukan berdasarkan nama negara tentang rumah sakit tersebut, berada ataupun nama dari rumah sakit tersebut. Hasil pencarian berdasarkan negara akan menampilkan data-data rumah sakit yang terdapat di negara tersebut. Untuk pencarian berdasarkan nama, akan menampilkan data rumah sakit sesuai nama yang dicari saja. Saat berhasil melakukan pencarian rumah sakit, website akan menampilkan sebuah tabel yang berisi informasi nomor urut, nama rumah sakit, lokasi, serta tombol detail dari rumah sakit. Apabila pengguna menekan tombol detail, website akan menampilkan data nama rumah sakit, informasi singkat dari rumah sakit, gambar foto rumah sakit, serta peta lokasi dari rumah sakit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dorma Pasari. Selanjutnya saya akan menjelaskan arsitektur dari website kami. Ke slide selanjutnya. Arsitektur dari website kami. Jadi aplikasi website kami itu dibangun menggunakan pemrograman PHP dan bahasa PHP dan memakai library isi RDF untuk membaca file RDF. Aplikasi kami menggunakan satu API, yaitu untuk menampilkan map dari letak rumah sakit yang dicari dengan menggunakan Leaflet.js, Mapbox, dan OpenStreetMap. Lalu untuk mengakses DBpedia, kami menggunakan endpoint dbpedia.org sebagai SPARQL-nya, dan juga kami mengombinasikannya dengan Open Graph Protocol. Dataset yang kami buat sendiri digunakan untuk mendapatkan data rumah sakit dan dari berbagai negara di dunia. Kami juga mempunyai file RDF yang berisikan nama salah satu rumah sakit, anggota kelompok, dan NIM kelompok. Selanjutnya untuk setup awal website. Dalam pembuatan website pencarian data rumah sakit ini, kami menggunakan isi RDF dan aplikasi Leaflet.js sebagai aplikasi pembantu dengan tujuan mempercepat dan mempermudah pengerjaan kami dalam pembuatan website ini. Isi RDF berfungsi untuk menampilkan data, dan Leaflet.js berfungsi untuk pengerjaan pada bagian map yang terdapat pada website. Berikut ada cara menginstal isi RDF-nya. Jadi langkah pertama ada membuka CMD, lalu mengubah direktorinya ke folder project. Kemudian jalankan perintah curl -s untuk mendapatkan komposernya. Selanjutnya buat file composer.json, lalu ketik, kemudian di save. Selanjutnya pada CMD jalankan perintah php composer var install. Kemudian require file autoload.php yang berada di folder vendor. Selanjutnya untuk tampilan website akan dijelaskan oleh Monica Juliana.
Baik, berikut adalah tampilan website, tampilan beranda. Seperti dapat dilihat pada gambar dari tampilan beranda, website pencarian data rumah sakit milik kelompok kami. Pada bagian ini terdapat ucapan selamat datang di website kami, sebuah contoh data mengenai rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Primary Children's Hospital, lalu juga terdapat letak Rumah Sakit Primary Children's Hospital pada Google Maps, dan juga mengenai kelompok kami. Selanjutnya untuk tampilan halaman penelusuran, pada bagian halaman penelusuran, Anda dapat langsung mencarikan data rumah sakit yang ingin Anda cari. Selanjutnya untuk fitur website akan dijelaskan oleh Muhammad Ali. Terima kasih kepada Saudari Monica. Ini saya akan menjelaskan tentang fitur website yang kami buat. Yang pertama ada fitur search. Ini merupakan tampilan fitur search yang ada pada website kami. Pada bagian fitur cari ini, digunakan query SparkQL menggunakan keyword select listing supaya hasil yang ditampilkan bersifat unik dan filter untuk membatasi data yang akan diambil, yaitu data lokasi dan nama rumah sakit. Lalu berikutnya ada fitur tabel data. Fitur ini berfungsi untuk menampilkan rumah sakit yang sebelumnya sudah dicari pada fitur cari. Apabila pencarian benar dan terdapat di DBpedia, maka akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Sedangkan apabila data tidak sesuai, maka akan ditampilkan tabel dengan entry kosong. Tabel data diambil dari data yang terdapat di DBpedia yang ditampilkan menggunakan isi RDF. Lalu selanjutnya ada fitur maps, yang merupakan fitur maps. Fitur maps ini berfungsi untuk menunjukkan lokasi rumah sakit sesuai dengan data rumah sakit yang dipilih. Lalu selanjutnya ada fitur detail. Apabila pengguna memilih fitur detail, maka akan ditampilkan data informasi dari rumah sakit, gambar rumah sakit, serta lokasi rumah sakit menggunakan query SparkQL dan data yang diambil dari DBpedia. Data ini ditampilkan dengan easy RDF. Lalu selanjutnya ada fitur pagination, search pada table dan pengaturan entries. Fitur pagination, search pada table serta pengaturan entries berfungsi untuk mempermudah proses menampilkan jumlah data rumah sakit, mencari data rumah sakit pada tabel, dan menggeser halaman tabel. Sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh M. Arif Fadlan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Kesimpulan yang telah kami peroleh setelah pengerjaan tugas besar ini adalah bahwa semantik merupakan proses pengumpulan informasi untuk ditampilkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna. Semantik bukan membuat web menjadi lebih pintar, namun lebih kepada konsistensi dan integrasi data. SparkQL adalah query untuk RDF atau WL. Query digunakan untuk mengambil data yang ditulis dengan menggunakan RDF atau WL ataupun XML. SparkQL berguna untuk mempermudah pengambilan atau pengolahan suatu data yang aman, dapat mempercepat pekerjaan dalam mencari data dari sebuah database. Penggunaan fungsi dalam SparkQL juga dapat membantu mendapatkan data dari DBpedia, dan dengan begitu dapat juga menggabungkan beberapa database menjadi suatu bagian dengan menggunakan SparkQL. Dengan arti lain, penggunaan web semantik dapat memungkinkan dalam proses pengumpulan informasi dari berbagai sistem. Kemudian ada demo program. Di sini saya akan mencoba untuk mendemokan program. Ini merupakan tampilan awal dari website kami. Di sini terdapat tampilan awalnya. Nah, kemudian di sini juga terdapat tampilan atau data dari rumah sakit Primary Children's Hospital. Kemudian letak dari Primary Children's Hospital. Kemudian di sini juga ada kelompok kami. Nah, kelompok kami ini kami ambil dari file RDF. Jadi di sini dapat
kita lihat pertama untuk menampilkan data berikut, kami membuat sebuah file dengan nama hospital RDF. Di sini kami membuat location, kemudian namanya, dan title-nya. Nah, yang nama ini akan kami gunakan untuk menampilkannya pada bagian ini. Kemudian di sini, di bawah sini juga dapat kita lihat terdapat data-data dari anggota dari 1 sampai 6. Nah, kemudian juga terdapat NIM-NIM dari anggota-anggota tersebut, yang mana data-data tersebut yang dari RDF akan kami tampilkan pada bagian kelompok kami. Nah, untuk menampilkan data tersebut, pertama kami menggunakan vendor autoload PHP, kemudian terdapat juga HTML tag helper. Nah, selanjutnya di sini URI dari RDF ini kami masukkan ke dalam suatu variabel. Kemudian di sini terdapat data yang menggunakan Open Graph, di mana Open Graph ini akan menload data-data yang ada pada RDF. Nah, kemudian di sini terdapat variabel doc, di mana variabel ini akan mengambil data pada bagian primary topiknya, pada bagian primary topik. Kemudian di sini kita akan mengambil data dari RDF-nya. Di sini terdapat variabel dengan nama PC Hospital URI. Kemudian mengambil datanya dengan for each-nya atau membuat perulangan, di mana akan mengambil data-data yang ada pada OLSMS-nya atau pada bagian ini. Nah, untuk kemudian diinisialisasi namespace yang akan digunakan, kemudian men-set SparkQL endpoint. Dalam hal ini SparkQL endpoint-nya berasal dari DBpedia SparkQL. Nah, kemudian di sini terdapat query dari SparkQL-nya untuk mengambil abstrak atau description-nya, kemudian untuk mengambil wiki-nya, label, kemudian let sama long-nya, di mana di sini juga terdapat query-query tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel result. Kemudian dari hasil pencarian yang dilakukan oleh SparkQL-nya, kita akan mengambil datanya. Jadi membuat sebuah array, kemudian membuat perulangan, di mana hasil dari perulangan ini yang merupakan yang didapat dari SparkQL-nya akan dimasukkan ke dalam array-nya. Kemudian data-data tersebut akan ditampilkan sesuai dengan bagiannya. Misalnya di sini untuk deskripsinya saya mengambil description. Nah, di sini terdapat doc get path name. Nah, ini berasal dari file RDF yang sebelumnya sudah di get dengan menggunakan Open Graph tadi. Nah, di sini itu mengambil bagian yang name yang ini untuk mengambil data dari Primary Children's Hospital. Kemudian yang selanjutnya di sini juga terdapat data-data di kelompok. Di sini terdapat anggota 1, NIM 1, anggota 2, NIM 2, dan selanjutnya sampai yang ke-6. Jadi ini berasal dari data dari RDF. Kemudian di sini terdapat map. Nah, map ini kami menggunakan Leaflet.js. Jadi untuk menggunakan Leaflet.js-nya kami perlu data dari lat dan long-nya. Kemudian di sini akan menampilkan data dari map-nya sendiri yang menampilkan letak dari si Primary Children's Hospital ini. Kemudian kita beralih ke halaman penelusuran. Nah, di dalam halaman penelusuran ini terdapat input, di mana kita bisa mencari data rumah sakit berdasarkan nama negara atau nama rumah sakit. Misalnya saja jika kita menginputkan nama negara, misalnya Indonesia, maka akan tampil data-data rumah sakit yang berasal dari Indonesia. Seperti ini. Atau bisa juga kita bisa mencari data rumah sakitnya. Jika kita mencari data rumah sakit, maka akan spesifik beralih ke hanya satu data, itu rumah sakit itu sendiri. Seperti ini. Nah, untuk
pada bagian penelusuran sendiri. Nah, di sini saya menggunakan lib EasyRDF. Jadi selanjutnya di sini terdapat inisialisasi dari namespace yang digunakan. Kemudian di sini terdapat Sparkle endpoint-nya dari mana? Ini dari DBpedia Sparkle. Kemudian untuk mencari datanya di sini menggunakan form. Jadi form ini terdapat name, di mana name ini akan muncul ketika tombol submit ditekan. Nah, jadi di sini kalau misalnya terdapat hospitalnya yang berasal dari inputnya itu akan dijalankan query Sparkle ini. Nah, di sini query Sparkle itu mengambil hospital dari data hospital, kemudian dari data hospital tersebut kami mengambil nama, kemudian lokasinya. Nah, nama ini untuk ditampilkan pada bagian sini, atau nama rumah sakitnya, dan lokasi untuk di bagian ini. Nah, di sini filternya itu berdasarkan namanya atau dari lokasinya. Misalnya kalau nama kita memberikan input dari nama rumah sakit spesifik atau dari nama negara. Kemudian untuk bagian detailnya di sini juga menggunakan form. Jadi sama seperti yang tadi, di sini menggunakan form untuk bagian detail. Jadi ketika bagian detailnya ditekan, maka akan menjalankan query Sparkle. Jadi di bagian detail di sini akan muncul namanya, nama di sini ada Cikini Hospital, deskripsinya, kemudian nama gambarnya dan letaknya dapat kita zoom di sini. Jadi Cikini Hospital berada di sini. Kemudian untuk codingannya di sini sama seperti penelusuran, menggunakan EasyRDF, kemudian menginisialisasi namespace yang digunakan, dan di sini membuat endpoint dari Sparkle-nya. Kemudian di sini untuk mengecek apakah detail tersebut ditekan atau tidak. Kemudian sini ini menjalankan query di mana di sini mengambil data hospital, di mana ketika di hospitalnya diambil nama, lokasi, description, kemudian wikinya, latnya, sama longnya. Di mana terdapat filter, di mana filter ini berdasarkan namanya yang bahasa Inggris dan description-nya juga. Kemudian di sini filter untuk dari nama rumah sakitnya. Kemudian di sini Sparkle-nya dijalankan, kemudian hasilnya itu akan di for each-kan. Nah, hasilnya ini seketika kita dapat datanya akan dimasukkan ke dalam detail yakni berupa array. Kemudian di sini juga terdapat open graph. Nah, open graph ini akan menload detail dari wikinya, di mana detail di wiki ini akan mengambil image-nya. Jadi data Cikini Hospital ini terdapat sebuah Wikipedia. Jadi terdapat foto di dalam Wikipedia tersebut dan di-get datanya melalui open graph-nya. Kemudian setelah datanya diambil, di sini bisa ditampilkan detail name-nya apa, deskripsinya apa, kemudian ada fotonya juga. Kemudian di sini juga sama seperti yang ada bagian beranda, di sini terdapat detail lat sama lon yang digunakan untuk menggunakan Leaflet.js-nya, di mana Leaflet.js ini memerlukan koordinat dari latnya sama lonnya, seperti itu. Kemudian kita kembali ke beranda. Jadi seperti itu hasil dari website kami, di mana data-data yang kami lihat itu ada pada untuk dari RDF ada pada bagian ini dan bagian utamanya, dan untuk Sparkle dan untuk dari DBpedia ada pada bagian penelusuran. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.